Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita mengupas tuntas drama kehidupan yang penuh liku dan kejutan. Sebelum kita mulai menyelami kisah Risma, mantan istri yang harus menghadapi mantan suami gila, kesempurnaan, Fahmi, dan istri barunya yang ternyata menyimpan rahasia paling memalukan, saya mau ajak kalian interaksi dulu. Yuk, tunjukkan dukungan kalian dengan like video ini, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update cerita-cerita greget lainnya, dan yang paling penting, tulis di kolom komentar di bawah nama kamu, asal kota kamu, dan ketik hadir. Agar saya tahu, dari kota mana saja nih yang siap-siap menyaksikan plot twist karma cerdas yang bakal bikin kita semua teriak puas. Siap merasakan kepuasan batin menyaksikan drama pembalasan elegan? Kalau begitu, mari kita mulai. Risma duduk tegak di sofa tunggal ruang tamu yang terasa sangat dingin, meski hari masih siang. Di hadapannya, Fahmi menyilangkan kaki dengan wajah yang tampak lega, seolah baru saja melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Air mata sudah lama mengering di pipi Risma. Ia tidak lagi menangis, hanya merasa kosong menyaksikan akhir dari 7 tahun pernikahan yang ia bangun dengan segenap hati dan jiwa. Bagi Risma, pernikahan adalah komitmen seumur hidup, sebuah tim yang berjalan beriringan, namun bagi Fahmi, itu hanyalah panggung tempat ia bisa memamerkan kesempurnaan. Beberapa hari terakhir adalah neraka bagi Risma. Sejak Fahmi kembali dari perjalanan bisnisnya, sikapnya berubah 180 derajat. Ia tidak lagi pulang ke rumah dengan senyum, melainkan dengan raut lelah yang dipaksakan. Obrolan mereka tak lagi berisi rencana masa depan atau tawa renyah, melainkan perbandingan. Perbandingan yang selalu dimenangkan oleh nama yang sekarang memenuhi setiap sudut pikiran Fahmi. Kendra. Kendra, wanita impian Fahmi. Wanita yang konon sempurna, tanpa cacat, memiliki karir cemerlang sebagai CEO muda, kecantikan yang tiada tara, dan ambisi yang melampaui batas. Fahmi tak henti-hentinya memuji bagaimana Kendra, selevel, dengan standarnya yang tinggi. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi pujian bagi seorang wanita, justru Fahmi gunakan sebagai senjata untuk merendahkan Risma. Kita sudah selesai, Risma, kata Fahmi tanpa tedeng aling-aling, suaranya datar, tanpa ada nada penyesalan sedikitpun. Aku sudah menemukan apa yang selama ini aku cari. Seseorang yang benar-benar mengerti apa artinya berambisi, apa artinya kesempurnaan. Risma hanya menatapnya. Ia tidak membantah. 7 tahun pernikahan ini mengajarkannya satu hal. Fahmi tidak pernah mencintai dirinya, Risma yang apa adanya. Fahmi mencintai ide tentang siapa Risma seharusnya, dan ketika ide itu tidak terwujud, Fahmi mencari proyek baru. Kendra berbeda, lanjut Fahmi, nadanya mulai antusias, memancarkan binar yang sudah lama tidak dilihat Risma. Dia sempurna, Risma. Kau tahu, kecantikannya alami, kecerdasannya melampaui semua rekan kerjaku, dan ia punya koneksi yang luar biasa. Dia bukan hanya pasangan hidup, dia adalah aset. Kata, aset, itu menusuk jantung Risma lebih dalam dari surat cerai yang tergeletak di meja. Selama ini, Risma mendedikasikan dirinya untuk rumah tangga, memastikan Fahmi selalu terawat, rumah selalu nyaman, dan menjadi pendengar setia saat karir Fahmi sedang naik turun. Ia mengorbankan kenaikan jabatannya sendiri di sebuah biro arsitektur demi menjaga keseimbangan, dan sekarang, semua itu dianggap Fahmi sebagai kelemahan. Risma mengingat kembali saat pertama kali Fahmi mulai berubah. Itu dimulai dari ketidakpuasan Fahmi terhadap hal-hal kecil. Ia mengkritik Risma karena menunda kursus bahasa asing yang seharusnya bisa meningkatkan nilai jual Risma. Ia mengeluh tentang pakaian Risma yang dianggapnya terlalu kasual untuk acara sosial. Ia bahkan pernah terang-terangan mengatakan di depan teman-temannya bahwa Risma kurang memiliki daya juang dibandingkan istri-istri kolega Fahmi yang lain. Aku butuh seseorang yang bisa berdiri sejajar denganku di panggung internasional. Risma, Fahmi menjelaskan seolah-olah Risma adalah seorang anak kecil yang perlu diajari. Aku butuh Kendra. Dia akan membawaku ke puncak yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Mendengar Fahmi menyebut Kendra sebagai puncak, Risma akhirnya menemukan suaranya. Bukan suara marah, melainkan suara yang tenang, memancarkan kedewasaan yang tidak pernah Fahmi miliki. Kau mencarinya lagi, Fahmi, kata Risma pelan, matanya menatap lurus ke mata Fahmi. Kau tidak mencari pasangan.
kau mencari cermin yang memantulkan ambisimu yang tidak realistis. Sama seperti saat kau bersikeras rumah kita harus menggunakan marble Carrara, padahal kita bisa menggunakan batu lokal yang sama indahnya. Fahmi mendengus, meremehkan. Tentu saja, karena batu lokal tidak memberikan kesan sempurna. Dan kau, Risma, kau adalah batu lokal. Indah, mungkin, tapi tidak menarik mata dunia. Risma menggeleng, hatinya kini sudah sepenuhnya beku. Ia menyadari bahwa obsesi Fahmi terhadap kesempurnaan adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ia haus akan validasi eksternal, dan Kendra, dengan segala kemewahan dan reputasinya, adalah dosis validasi terbaru Fahmi. Aku akan mengurus surat-suratnya, ucap Risma, suaranya profesional, seolah sedang berbicara dengan klien. Aku hanya minta satu hal. Berhenti membandingkan. Aku menerima perceraian ini bukan karena aku lemah, tapi karena aku lelah menjadi bayangan yang kau paksa untuk bersinar dengan cahayamu. Fahmi tersenyum puas, menganggap penyerahan diri Risma sebagai kemenangan mutlak. Tentu saja. Tapi kau akan melihat, Risma. Kau akan melihat betapa berbedanya hidupku setelah menikahinya. Kendra akan membuat hidupku sempurna. Kau akan menyesal karena tidak berusaha lebih keras. Saat Fahmi bangkit, Risma melihat kelegaan di wajahnya. Kelegaan karena telah menyingkirkan ketidaksempurnaan dari hidupnya. Fahmi bahkan tidak repot-repot mengucapkan terima kasih atau maaf. Ia hanya mengambil kunci mobilnya dan keluar, seolah-olah Risma hanyalah perabotan lama yang ia tinggalkan. Setelah Fahmi pergi, Risma tetap duduk di sana selama beberapa jam. Ia mengambil surat-surat cerai itu, membaca setiap kalimatnya tanpa emosi. Ia memikirkan masa depan. Bukan masa depan tanpa Fahmi, tapi masa depan tanpa paksaan untuk menjadi sempurna. Ia teringat pada saat-saat awal pernikahan, ketika Fahmi masih bekerja sebagai manajer biasa. Saat itu, Fahmi memuji masakan Risma yang sederhana, memeluknya erat, dan mengatakan bahwa Risma adalah rumahnya. Namun, begitu karir Fahmi menanjak, rumah itu harus kelas hotel bintang 5, dan Risma harus kelas ratu kecantikan bergelar akademis tinggi. Aku tidak bisa menjadi Kendra, bisik Risma pada keheningan. Dan aku tidak akan pernah menyesali menjadi diriku sendiri. Keesokan harinya, Risma menghubungi Pak Dewa, pengacara senior yang kebetulan adalah kenalan baik dari ayahnya. Ia ingin proses perceraian ini berjalan cepat dan bersih. Ia hanya ingin keluar dari lingkaran kepalsuan yang diciptakan Fahmi. Fahmi sudah buta, Risma, kata Pak Dewa di telepon. Dia tidak melihat intan, dia hanya melihat berlian imitasi yang berkilauan keras. Tenang saja, saya akan pastikan hak-hak Anda terpenuhi. Saya tidak butuh harta, Pak Dewa, jawab Risma, membuat Pak Dewa terkejut. Saya hanya butuh kebebasan dan pengakuan. Dan saya ingin, ketika mereka muncul di publik, saya sudah berada di titik yang jauh lebih baik. Bukan untuk memamerkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa saya tidak hancur. Proses perceraian berjalan lancar, karena Risma tidak menuntut banyak. Fahmi bahkan merasa menang karena Risma tampak pasrah. Seminggu setelah surat cerai ditandatangani, Fahmi sudah memamerkan Kendra di media sosial, memanggilnya My Perfect Wife, mengunggah foto-foto mereka yang serba mewah, liburan ke pulau pribadi, dan pertemuan dengan tokoh-tokoh penting. Risma hanya melihat unggahan itu sekilas. Ia melihat Kendra yang memang tampak menawan, anggun, dan selalu tersenyum sempurna di samping Fahmi. Ia melihat apa yang Fahmi inginkan, seorang istri trofi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada percikan rasa ingin tahu. Sebenarnya, sesempurna apa Kendra ini? Apakah kecantikannya benar-benar alami? Apakah ambisinya murni? Atau apakah, sama seperti Fahmi, semua ini hanyalah topeng yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu? Risma menghapus air matanya, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menangis lagi, janjinya pada diri sendiri. Aku akan tunjukkan padanya bahwa kesempurnaan itu fana, dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan gelar atau riasan mahal. Beberapa minggu berlalu. Risma menyibukkan diri dengan kembali fokus pada karirnya. Ia menerima proyek besar yang selama ini ia tunda, mendekorasi ulang apartemennya agar benar-benar terasa seperti miliknya, dan mengambil waktu untuk kembali berolahraga.
Ia tidak lagi mengejar standar orang lain. Suatu sore, Pak Dewa menghubunginya. Fahmi dan Kendra akan mengadakan pesta besar, semacam pesta perkenalan resmi kepada kolega-kolega penting Fahmi, yang juga merupakan pameran seni mewah. Sebuah exposure besar bagi Kendra. Dia sengaja mengundangmu, Risma, kata Pak Dewa, untuk memamerkan kemenangannya. Mau datang? Jantung Risma berdegup kencang. Ini adalah ujiannya. Apakah ia akan membiarkan dirinya diintimidasi oleh pameran palsu ini, atau ia akan hadir dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa ia sudah bebas dan tak peduli? Risma tersenyum. Senyum yang penuh arti. Tentu saja aku akan datang, Pak Dewa. Aku ingin melihat sendiri, seberapa sempurna wanita impian Fahmi ini. Ia tahu, ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menutup babak lama dengan martabat. Namun, jauh di sudut hatinya, ada insting yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum Kendra yang terlalu lebar itu. Dan Risma, sebagai seorang wanita yang mengenal baik kepalsuan Fahmi, merasa yakin ia akan menemukan celah itu. Ia tidak tahu bahwa malam itu, ia tidak hanya akan menemukan celah kecil, tetapi ia akan menemukan kunci untuk mengungkap rahasia terbesar Kendra, rahasia yang jauh lebih buruk dari ketidaksempurnaan fisik yang ia bayangkan. Risma sudah siap. Ia sudah memakai baju besinya, ketenangan dan martabat. Dan kali ini, ia akan bermain di atas panggung itu, bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai penonton yang jeli. Risma berdiri di depan cermin besar, menatap bayangannya. Ia tidak mengenakan gaun malam yang mencolok atau perhiasan berlebihan. Pilihan busananya jatuh pada kaktel dress berwarna navy sederhana yang elegan, menonjolkan garis tubuhnya tanpa harus berteriak meminta perhatian. Aksesori terbaiknya malam itu adalah ketenangan yang terpancar dari matanya. Ia tidak datang untuk berkompetisi, apalagi untuk drama air mata. Ia datang untuk menutup buku. Di sampingnya, Pak Dewa, pengacara senior yang menjaga Risma seperti putrinya sendiri, mengenakan setelan jas yang rapi. Pak Dewa bukan sekadar pengacara yang membantu proses perceraian Risma yang cepat. Ia adalah perisai yang dibutuhkan Risma malam itu. Ia memastikan Risma tidak sendirian dalam menghadapi panggung sandiwara yang disiapkan Fahmi. Ingat, Risma, kata Pak Dewa dengan suara rendah saat mobil mereka melaju menuju lokasi pameran seni mewah itu. Jangan biarkan mereka melihat emosi Anda. Anda sudah menang, bukan karena perceraian, tapi karena Anda berhasil keluar dari lingkungan yang toksik. Mereka mencari reaksi Anda. Risma mengangguk. Ia sudah mempersiapkan mental. Pesta exposure ini, yang sengaja Fahmi gelar di tengah proses final perceraian mereka, adalah upaya terakhir Fahmi untuk memvalidasi dirinya melalui Kendra. Fahmi ingin dunia melihat betapa cepatnya ia naik kelas setelah meninggalkan Risma. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana sudah ramai. Lampu kristal mewah memantulkan cahaya pada lantai marmer yang mengilap, dan pada karya-karya seni bernilai jutaan. Risma merasakan tatapan-tatapan itu. Bukan hanya tatapan kagum pada karya seni, tapi tatapan kepo dan menghakimi dari kolega-kolega lama Fahmi yang tahu tentang perpisahan mereka. Fahmi dan Kendra sudah menjadi pusat perhatian, berdiri di dekat instalasi seni paling mahal. Fahmi terlihat sangat bangga, merangkul Kendra erat, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Kendra yang dibalas dengan tawa anggun dan terkontrol. Kendra memang terlihat seperti yang Fahmi deskripsikan, sempurna. Gaun merah menyala yang dipakainya menonjolkan bentuk tubuh idealnya, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles makeup profesional yang menutupi setiap pori. Ia adalah citra kemewahan yang berjalan. Risma merasakan sengatan kecil, bukan rasa cemburu, melainkan rasa ironi. 7 tahun bersama Fahmi, Risma selalu diminta untuk menjadi wanita seperti itu, terlalu sempurna, terlalu dikontrol. Saatnya, Risma, bisik Pak Dewa, menawarkan lengannya. Risma menarik napas panjang, mengaitkan lengannya pada Pak Dewa, dan melangkah masuk ke tengah kerumunan. Kehadirannya yang tenang justru menarik perhatian lebih dari yang ia duga. Mereka mengharapkan drama, air mata, atau setidaknya wajah sedih. Mereka menemukan wanita yang damai. Tak lama kemudian, seperti yang sudah diperkirakan, Fahmi melihat mereka. Senyum bangganya seketika menegang,
digantikan oleh ekspresi terkejut yang cepat ia tutupi dengan senyum kemenangan yang dipaksakan. Ini adalah momen yang ia tunggu, kesempatan untuk memamerkan Kendra di depan Risma. Fahmi segera mengajak Kendra mendekat, seolah-olah menyambut kawan lama. "Risma, kau datang. Aku tidak menyangka," sapa Fahmi, nadanya terlalu ceria. Ia menekan pinggang Kendra, memamerkan cincin berlian besar yang melingkari jari Kendra. "Kenalkan, ini Kendra, istriku. Sayang, ini Risma, mantan istriku." Risma mengangguk ramah, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melihat mata Fahmi yang dipenuhi hasrat untuk melihatnya hancur. Risma tidak memberikannya kepuasan itu. "Selamat, Fahmi." "Kendra, senang bertemu denganmu," kata Risma, suaranya lembut dan tulus, tanpa ada sedikit pun kepahitan. Saat itu terjadi, momen yang menjadi inti dari seluruh cerita ini, pertemuan dari jarak dekat. Risma menjabat tangan Kendra. Tangan Kendra dingin, dan cengkeramannya terlalu kuat, seolah-olah ia sedang menahan dirinya. Saat tatapan mata mereka bertemu, Risma merasakan sesuatu yang janggal. Kendra tersenyum. Senyum itu sempurna, gigi putih, sudut bibir yang tepat, namun mata itu tidak sejalan dengan senyumnya. Ada ketakutan yang cepat-cepat disembunyikan di sana, dan ada sesuatu yang lebih. Saat Risma menatap wajah Kendra, ia melihat detail yang tersembunyi di balik lapisan kosmetik yang tebal. Di bawah mata Kendra, ada bayangan kelelahan yang luar biasa, seolah-olah ia kurang tidur selama berminggu-minggu. Dan yang paling penting, di sudut pelipis dekat garis rambutnya, Risma melihat ada ketidaksempurnaan yang jelas, sesuatu yang Fahmi pasti tidak akan pernah mau akui. Risma, yang bekerja di bidang desain dan estetika, tahu betul bagaimana penampilan bisa dimanipulasi. Wajah Kendra terlihat terlalu kencang, terutama di bagian rahang, dan ada sedikit patch di pipi kirinya yang terlihat seperti upaya untuk menutupi sesuatu. Ini bukan sekadar makeup biasa, ini adalah makeup teater. Risma menyadari, wanita ini jauh dari citra, alami tanpa celah, yang Fahmi gembar-gemborkan. Di benak Risma, sebuah pikiran melintas, ups, ternyata dia lebih jelek dari yang kubayangkan. Namun, ini bukan sekadar tentang estetika. Risma merasakan kejanggalan yang lebih dalam. Sosok Kendra terlalu tegang, terlalu berhati-hati dalam setiap gerakan, seolah ia sedang memainkan peran yang sangat sulit. Setiap kata yang ia ucapkan kepada Fahmi terdengar, seperti kalimat yang sudah dipersiapkan, tanpa spontanitas. "Fahmi sering menceritakan tentang Anda, Risma," kata Kendra, suaranya halus, tetapi nadanya sedikit off, terdengar terlalu formal. "Ia bilang Anda orang yang sangat baik, tapi mungkin kurang memiliki visi untuk masa depan yang besar." Risma tertawa pelan. Tawa itu tulus, tidak dibuat-buat. "Oh, dia benar, Kendra. Aku memang tidak punya visi untuk masa depan yang diatur oleh orang lain. Tapi aku punya visi untuk masa depan yang bebas dan damai. Kau tahu, itu jenis kemewahan yang tidak bisa dibeli." Fahmi segera mencampuri, wajahnya sedikit merah karena pernyataan Risma yang menohok. Risma selalu menjadi pribadi yang terlalu santai. Tapi Kendra, dia berbeda. Dia adalah CEO muda dari Apex Consulting. Dia punya jaringan di mana-mana dan dia tahu bagaimana meraih apa yang dia mau. Saat Fahmi menyebutkan nama perusahaan itu, Apex Consulting, Risma merasakan sensasi aneh. Ia seperti pernah mendengar nama itu, tetapi bukan dalam konteks kesuksesan. Saat Risma menatap Kendra lagi, kali ini ia melihat ada keringat dingin yang mulai muncul di dahi Kendra, meskipun ruangan itu berpendingin udara. Ketegangan itu nyata. Kendra tampak lebih takut kepada Risma daripada yang seharusnya. Kenapa? Risma hanyalah mantan istri yang baru diceraikan. Risma dengan sengaja mendekat sedikit, seolah ingin mengucapkan selamat dengan lebih intim, dan berbisik pelan, hanya untuk didengar oleh Kendra dan Pak Dewa. "Aku harap pernikahanmu bahagia, Kendra. Tapi Apex Consulting, ya? Aku pikir aku pernah membaca berita tentang perusahaan itu beberapa bulan lalu, tentang investigasi," bisik Risma. Ekspresi Kendra seketika runtuh. Senyum sempurnanya hilang, digantikan oleh horor yang tidak tersembunyi. Matanya melebar, dan ia tersentak, hampir menjatuhkan gelas sampanyenya.
Reaksi ini lebih jujur daripada semua kata-kata manis yang ia ucapkan kepada Fahmi. Fahmi, yang tidak mendengar bisikan itu, segera bertanya dengan panik, "Ada apa, sayang? Kau baik-baik saja?" Kendra memaksa dirinya tersenyum, tetapi hasilnya lebih mirip meringis. Ya, aku hanya sedikit lelah, Fahmi. Risma, senang bertemu denganmu. Permisi sebentar, aku harus ke kamar kecil. Kendra bergegas pergi, tanpa melihat ke belakang. Fahmi menatap kepergian Kendra dengan bingung, lalu menoleh ke Risma dengan tatapan marah. Kau pasti mengatakan sesuatu yang buruk, Risma. Aku hanya mengatakan, selamat, Fahmi, jawab Risma dengan polos, tangannya menggenggam lengan Pak Dewa. Mungkin calon istrimu itu sedang gugup karena acara sebesar ini. Kau tahu, tekanan untuk menjadi sempurna pasti berat. Fahmi mendengus, tetapi rasa penasarannya tergantikan oleh kebanggaan yang terluka. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan mantan istrinya. Dia tidak pernah gugup. Dia CEO, Risma. Kau tidak mengerti. Tentu, aku mengerti, balas Risma sambil mengalihkan pandangan dari Fahmi ke arah lukisan di dinding. Selamat menikmati pestamu, Fahmi. Aku sudah cukup melihat pameran ini. Ayo, Pak Dewa. Saat mereka berjalan menjauh, Risma melihat kembali ke arah meja tempat Kendra dan Fahmi berdiri. Kendra tidak kembali. Fahmi terlihat menelepon seseorang dengan ekspresi khawatir. Di antara kerumunan, Risma kembali mengaitkan pikiran tentang Apex Consulting dengan wajah panik Kendra dan kejanggalan di pelipisnya. Ini bukan hanya tentang ketidaksempurnaan fisik yang Fahmi abaikan, ini tentang rahasia besar. Risma yakin, rahasia terbesar Kendra bukanlah lapisan makeupnya, melainkan identitasnya. Di luar venue yang ramai, saat mereka masuk ke mobil, Risma menoleh ke Pak Dewa. Pak Dewa, tolong bantu saya. Pinta Risma, matanya kini dipenuhi tekad. Lupakan soal Apex Consulting yang saya sebutkan tadi. Tolong cari tahu semuanya tentang Kendra, terutama tentang masa lalunya yang jauh sebelum ia bertemu Fahmi. Saya yakin, wanita sempurna, itu hanyalah topeng yang dipakai oleh seseorang yang sedang bersembunyi. Dan saya ingin tahu apa yang ia sembunyikan. Pak Dewa tersenyum tipis. Ia tahu Risma tidak lagi bertindak karena dendam, tetapi karena insting dan rasa keadilan. Baik, Risma. Saya akan mengurusnya. Kita akan lihat seberapa kuat foundation yang menahan kesempurnaan Kendra. Risma bersandar, memejamkan mata. Kepuasan kecil karena melihat Fahmi dan Kendra gugup kini, tergantikan oleh rasa penasaran yang membara. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Risma tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi pemain yang menarik tirai kepalsuan. 2 hari setelah pertemuan canggung di pameran seni, ketenangan Risma berubah menjadi fokus investigatif yang tajam. Pertemuan itu memberikan bahan bakar, bukan untuk rasa sakit hati, melainkan untuk sebuah proyek. Fahmi telah meremehkannya, menganggapnya tidak ambisius dan mudah diabaikan. Sekarang, Risma akan menggunakan kecerdasan dan koneksinya untuk membuktikan bahwa ia adalah pengamat yang lebih baik daripada yang Fahmi kira. Risma duduk di ruang kerjanya yang baru direnovasi, menganalisis kembali setiap detail dari interaksinya dengan Kendra. Ia memutar ulang di benaknya momen jabat tangan yang dingin dan tatapan mata Kendra yang dipenuhi horor saat nama perusahaan Apex Consulting disebut. Itu bukan reaksi orang yang jujur, gumam Risma pada dirinya sendiri, sambil menyesap kopi hitam. Kendra gugup, bukan karena aku mantan istri, tapi karena ia takut terekspos. Risma menyadari bahwa ketidaksempurnaan kecil pada penampilan Kendra, garis rahang yang terlalu kencang, patch yang ditutupi di pipi, adalah petunjuk. Fahmi, dalam kebutaannya terhadap status sosial dan citra yang dipoles, hanya melihat hasil akhir. Wanita CEO yang cantik dan kaya. Ia tidak melihat proses dan biaya di balik penampilan itu. Risma, dengan latar belakang arsitektur dan desain yang mementingkan detail, tahu bahwa kesempurnaan artifisial selalu meninggalkan jejak. Ia menghubungi seorang teman lamanya, seorang ahli tata rias teater dan efek khusus, yang juga memiliki jaringan di kalangan klinik estetika kelas atas. Risma tidak menyebutkan nama Kendra secara langsung, tetapi ia menjelaskan ciri-ciri penampilan yang ia amati.
Seorang wanita dengan riasan heavy duty yang menutupi area tertentu, dan ada ketegangan pada rahangnya, biasanya itu adalah filler yang berlebihan atau, dalam kasus yang ekstrim, hasil rekonstruksi minor yang belum sepenuhnya pulih, jelas teman Risma di telepon. Kalau ada rasa takut saat Anda menyebutkan nama perusahaan, itu artinya topeng itu bukan cuma di wajahnya, Risma. Itu adalah identitasnya. Informasi itu menguatkan insting Risma. Kendra tidak hanya cantik, ia berusaha keras untuk menjadi cantik. Dan usaha itu mungkin terkait dengan sebuah alasan, menutupi jejak masa lalu. Sementara itu, Pak Dewa bekerja di belakang layar. Aksesnya ke jaringan hukum dan finansial memungkinkan Pak Dewa menggali informasi lebih dalam tentang Apex Consulting. Beberapa jam kemudian, Pak Dewa menelepon Risma dengan suara serius. Risma, Anda benar. Apex Consulting itu memang terdaftar, tapi bukan di Jakarta. Kantor pusatnya di kota kecil yang baru berkembang, dan laporan keuangannya sangat mencurigakan. Mereka tidak punya aset real sebesar yang digembar-gemborkan Kendra, jelas Pak Dewa. Dan yang lebih menarik, nama Kendra yang tertera sebagai CEO, bukanlah nama aslinya. Ia baru mengganti nama secara legal setahun yang lalu. Ganti nama. Itu adalah konfirmasi yang Risma butuhkan. Fahmi telah menikahi hantu, sebuah identitas yang diciptakan untuk memenuhi fantasi kesempurnaannya. Coba telusuri nama lamanya, Pak Dewa. Dan fokus pada kejahatan finansial, penipuan, atau pelanggaran hukum yang terjadi sebelum ia menjadi Kendra yang sempurna, perintah Risma. Instingnya mengatakan bahwa Apex Consulting hanyalah bagian kecil dari cerita, panggung kecil yang dibangun Kendra untuk memikat mangsanya. Beberapa hari berikutnya adalah masa Risma dan Pak Dewa bekerja dalam mode senyap. Risma kembali menjalani rutinitasnya sebagai arsitek independen, menghadiri rapat proyek dengan profesionalisme yang tinggi, tetapi di sela-sela itu, ia menunggu kiriman data dari Pak Dewa. Akhirnya, sebuah surel penting masuk. Surel itu berisi laporan lengkap tentang nama asli Kendra, Elisa. Laporan itu mengerikan, sekaligus memuaskan secara gregetan bagi Risma. Elisa bukan hanya seorang wanita ambisius. Ia adalah seorang penipu ulung yang terlibat dalam skema Ponzi investasi besar-besaran di kota-kota menengah, yang telah merugikan ratusan investor kecil. Kerugiannya mencapai puluhan miliar rupiah. Elisa, atau kini Kendra, telah menghilang selama hampir 2 tahun, mengganti identitas, menjalani operasi plastik minor, yang menjelaskan ketidaksempurnaan tersembunyi itu, dan membangun citra baru sebagai CEO yang sukses. Ia menggunakan uang hasil penipuan itu untuk membangun lingkaran sosial, dan memikat mangsa baru yang berpotensi tinggi, seperti Fahmi. Risma membaca detail laporan polisi. Ternyata, Kendra masih menjadi buronan utama di beberapa wilayah. Risma menutup laptopnya. Ia tidak tertawa atau berteriak kegirangan. Ia hanya merasakan ketenangan yang dingin. Fahmi telah mencampakkannya untuk seorang kriminal, seorang penipu yang sengaja membangun citra sempurna demi perlindungan dan akses ke jaringan orang kaya yang bodoh, dan Fahmi adalah yang paling bodoh. Obsesi Fahmi pada kesempurnaan telah menjebaknya ke dalam bahaya yang nyata. Sekarang, Risma memiliki 2 pilihan. Menggunakan informasi ini untuk menghancurkan reputasi Fahmi secara publik, menunjukkan betapa bodohnya mantan suaminya. Menggunakan informasi ini untuk keadilan, membiarkan hukum yang menyelesaikan masalah, dan menonton kehancuran mereka dari jauh. Risma memilih opsi kedua, yang lebih elegan dan lebih gregetan. Ia tidak perlu mengotori tangannya dengan drama. Ia hanya perlu menekan tombol yang tepat dan membiarkan karma, yang kali ini berbentuk jaksa penuntut umum, melakukan sisanya. Risma segera menelepon Pak Dewa. Kita tidak akan mengunggah ini ke media sosial, Pak Dewa. Kita akan memberikannya langsung ke pihak berwenang. Tapi tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Tanya Pak Dewa. Ya. Kita akan berikan mereka panggung besar. Fahmi menceraikan saya dan memamerkan Kendra untuk sebuah exposure. Saya akan pastikan, exposure terakhir mereka adalah yang paling memalukan. Jawab Risma, kini senyum sinis dan penuh rencana terukir di bibirnya. Risma membuka kalender digital. Ia melihat jadwal acara Fahmi yang sering ia intip dari media sosialnya. Acara amal gala tahunan yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi lokal dan dihadiri pejabat penting. Sempurna. Risma bertekad.
Ia akan membiarkan Fahmi merasakan puncak kebahagiaan dan kebanggaan palsunya di depan kamera, sebelum Kendra ditangkap dan seluruh dunia mengetahui bahwa My Perfect Wife Fahmi adalah buronan penipu. Itu adalah karma yang disajikan dingin, tanpa teriakan, tanpa air mata, hanya kehancuran yang difasilitasi oleh Risma sendiri. Ia mengambil foto Kendra, hasil selfie di pameran, yang ia zoom berkali-kali. Ia melihat lagi lapisan makeup tebal dan senyum yang terlalu lebar itu. Kau menyembunyikan wajahmu, dan kau menyembunyikan identitasmu. Dan aku yang tidak sempurna ini, yang akan mengungkap semuanya. Batin Risma, rasa kemenangan yang dingin mulai menjalari nadinya. Babak persiapan dimulai. Risma, sang arsitek, kini merancang skenario penghancuran yang paling presisi, memastikan bahwa Fahmi akan jatuh dari puncak kesombongannya tanpa ia perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ia telah berubah dari korban yang dicampakkan menjadi sutradara pembalasan. Risma dan Pak Dewa beralih dari fase curiga ke fase konklusif. Mereka tidak lagi mencari bukti, tetapi mengumpulkan dan menyusunnya menjadi berkas hukum yang tak terbantahkan. Pekerjaan Risma sebagai seorang arsitek yang detail dan terstruktur kini, sangat berguna dalam merancang strategi pembalasan yang bersih dan efisien. Ia memperlakukan kasus ini seperti proyek desain yang membutuhkan presisi tinggi. Risma tahu betul, jika ia bertindak gegabah, Fahmi akan memutarbalikkan fakta dan menuduhnya cemburu atau mencoba merusak pernikahan barunya. Oleh karena itu, seluruh operasi ini harus senyap, terstruktur, dan hanya melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Ini bukan tentang drama, ini tentang keadilan yang disajikan dengan timing yang sempurna. Fokus utama mereka saat ini adalah dua hal. Pertama, mengamankan bukti keterlibatan Kendra, Elisa, dalam kasus penipuan, dan kedua, memetakan jaringan yang memungkinkan Kendra berganti identitas dan membangun citra wanita sempurnanya di Jakarta. Pak Dewa menggunakan koneksinya di Biro Hukum untuk mengakses catatan publik dan data lama di wilayah tempat Elisa melakukan penipuan. Mereka menemukan bahwa Elisa, yang kini menjadi Kendra, memiliki modus operandi yang sangat rapi. Ia selalu menargetkan komunitas kecil yang ingin kaya mendadak, menawarkan imbal hasil fantastis, dan menghilang begitu dana terkumpul. Uang hasil penipuan itu diduga digunakan untuk membiayai operasi plastik minor, ganti nama, dan tentu saja, membeli aset awal untuk membangun narasi Apex Consulting. Ini mengerikan, Risma, kata Pak Dewa saat mereka bertemu di kantornya, di luar jam kerja. Wanita ini bukan hanya penipu, dia predator. Dan Fahmi, dengan segala kesombongannya, berjalan lurus ke dalam jebakannya. Risma menghela napas. Fahmi selalu berpikir dia lebih pintar dari semua orang. Pak Dewa. Dia selalu mencari kelas. Dan Kendra, dia memberikan ilusi kelas yang Fahmi dambakan. Risma lalu menunjukkan kepada Pak Dewa foto-foto dari acara amal yang akan diadakan dalam waktu dekat, yang sering diunggah Fahmi di media sosial. Fahmi sangat bangga, selalu menyebutkan bahwa Kendra adalah co-host utama acara tersebut, yang artinya Kendra akan mendapat sorotan media besar-besaran. Acara amal ini adalah panggungnya, kata Risma, menunjuk tanggal di kalender. Ini adalah saat ia mencapai puncak arogansinya. Kita tidak boleh menghentikan acaranya. Kita harus membiarkan dia menikmati momen itu sejenak, lalu menghancurkannya di puncak. Pak Dewa setuju. Itu adalah pembalasan yang elegan, jauh dari drama yang Risma dan Fahmi alami dalam perceraian mereka. Langkah Risma selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana Fahmi bisa terjerat begitu cepat. Risma menyadari, Fahmi pasti telah disajikan cerita yang sangat meyakinkan tentang masa lalu Kendra. Melalui beberapa peretas data profesional yang dikenal Pak Dewa, mereka berhasil mendapatkan akses ke surel lama Fahmi. Risma membacanya dengan hati-hati. Ternyata, Fahmi dan Kendra bertemu di sebuah acara bisnis eksklusif. Kendra, yang saat itu sudah menyandang nama barunya, bercerita tentang kemalangan yang menimpa Apex Consulting di masa lalu, seolah-olah ia adalah korban, bukan pelaku. Ia mengaku pernah ditipu oleh rekan bisnisnya yang kemudian memalsukan datanya, sehingga ia harus memulai kembali dari nol dengan nama yang bersih. Cerita yang sempurna untuk menarik simpati orang sombong yang ingin menjadi pahlawan. Fahmi, yang selalu mencari seseorang untuk diselamatkan dan dipoles, meski Kendra sudah tampak dipoles habis, langsung jatuh hati.
Ia melihat Kendra sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan dan patut dikagumi, sempurna dalam segala aspek, bahkan dalam kisah kesedihannya. Dia tahu bagaimana cara merayu. Pak Dewa, komentar Risma sambil menutup laptopnya. Dia tahu kelemahan Fahmi adalah wanita yang butuh diselamatkan, tetapi di saat yang sama harus terlihat kuat dan elegan. Perfect combination untuk Fahmi. Mereka kemudian mulai bekerja sama dengan kepolisian daerah yang menangani kasus penipuan Elisa. Pak Dewa menyerahkan semua berkas yang ia miliki, bukti identitas ganda Kendra, rekaman transaksi mencurigakan, dan yang paling penting, kesaksian dari beberapa korban lama Elisa yang bersedia bersaksi. Pihak kepolisian sangat terbantu dengan informasi yang diberikan Risma. Mereka telah lama mencari Elisa, dan kehadiran Elisa di Jakarta, bersembunyi di balik citra sosialita mewah, adalah kejutan besar. Risma dan Pak Dewa kemudian membuat kesepakatan rahasia dengan pihak kepolisian. Penangkapan akan dilakukan pada malam amal gala tahunan yang akan disiarkan langsung. Tujuannya bukan hanya menangkap buronan, tetapi juga mengirim pesan tegas kepada publik tentang kejahatan kerah putih. Dan bagi Risma, itu adalah bonus gregetan yang tak ternilai harganya. Risma bahkan memberikan detail tata letak lokasi acara amal kepada petugas. Ia memastikan bahwa proses penangkapan dapat dilakukan dengan cepat dan profesional, tanpa membahayakan Risma atau Pak Dewa yang mungkin hadir di acara tersebut, meski Risma memilih menonton dari jauh. Sementara Risma sibuk merancang kehancuran Kendra, hidupnya sendiri mulai membaik pesat. Ketenangan pasca perceraian memberinya energi baru. Ia berhasil memenangkan tender proyek besar yang tertunda karena tuntutan Fahmi. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Fahmi atau lingkungan sosialita mewah itu. Fokusnya murni pada karir dan kebahagiaan sejati. Ia bahkan bertemu kembali dengan Ibu Laras, mentornya di kampus dulu, yang memberinya semangat besar untuk bangkit. Suatu hari, Risma menerima kabar dari seorang teman lama yang bekerja di media online. Teman itu bercerita bahwa Fahmi dan Kendra sedang gencar melakukan sesi foto untuk majalah gaya hidup ternama. Judulnya, tentu saja, Pasangan Sempurna, Cinta yang Mengubah Segalanya. Risma melihat foto-foto yang bocor itu. Fahmi terlihat sangat bahagia, memeluk Kendra di depan jet pribadi. Wajah Kendra, seperti biasa, dipoles tanpa celah. Namun, Risma kini bisa melihat melampaui riasan tebal itu. Ia tahu di balik tatapan glamour itu, ada ketakutan seorang buronan yang waktunya hampir habis. Tersenyum terus, Fahmi, bisik Risma pada layar laptopnya. Nikmati setiap detik kebanggaan palsu itu. Karena sebentar lagi, jaring akan ditarik. Risma memastikan semua berkas sudah di tangan Pak Dewa dan kepolisian. Ia telah menyediakan panggung, ia telah menyediakan aktor utama dan antagonisnya, dan ia telah menjadwalkan klimaks yang sempurna. Tugasnya kini hanya menunggu, menyaksikan waktu berdetak menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Malam sebelum acara amal besar itu, Risma duduk sendirian. Ia tidak merasakan dendam yang membara, hanya rasa puas yang dingin. Ia dicampakan karena tidak sempurna, dan kini, ia akan menggunakan kesempurnaan palsu Kendra sebagai bumerang untuk menghancurkan Fahmi. Ini adalah kemenangan gregetan sejati, kemenangan yang diraih tanpa teriakan, tanpa air mata, hanya melalui kecerdasan dan martabat. Ini adalah hari H dari acara amal gala tahunan. Hari di mana Fahmi akan mencapai puncak kesombongannya dan Kendra akan mencapai akhir dari sandiwaranya. Bagi Risma, ini adalah hari penyerahan proyek terbesar dan paling memuaskan yang pernah ia kerjakan. Ia tidak akan hadir secara fisik, tetapi pengaruhnya akan terasa jauh lebih kuat daripada kehadiran siapapun di sana. Pagi itu, Risma bertemu Pak Dewa di sebuah kafe yang jauh dari keramaian pusat kota. Pertemuan ini adalah finalisasi sebelum operasi penangkapan dilakukan. Pak Dewa membawa sebuah flash drive kecil yang berisi salinan lengkap dari semua bukti yang berhasil mereka kumpulkan. Data identitas asli Kendra, Elisa, berkas kasus penipuan, laporan kepolisian dari kota lain, dan yang terbaru, analisis data keuangan yang menunjukkan bahwa hampir semua kekayaan Kendra adalah hasil laundering dari uang korban. Semuanya sudah siap, Risma, kata Pak Dewa, mendorong flash drive itu melintasi meja. Berkas ini sudah saya serahkan kepada penyidik utama. Mereka hanya menunggu sinyal untuk bergerak. Risma mengambil flash drive itu, memegangnya sebentar.
Ia menyadari bahwa benda kecil ini memegang kunci kehancuran dua orang yang dulunya sangat penting dalam hidupnya. Namun, rasa kasihan telah lama menguap, digantikan oleh rasa hormat pada keadilan. Sinyalnya adalah saya, Pak Dewa, jawab Risma. Saya yang akan memberikan lampu hijau. Risma tidak ingin Fahmi dan Kendra tahu bahwa ia terlibat sejak awal. Jika ia menyerahkan data ini secara anonim melalui Pak Dewa, mereka mungkin akan curiga. Risma ingin memastikan bahwa timing penangkapan bertepatan dengan momen paling membanggakan Fahmi, agar pukulan yang diterima terasa maksimal. Risma memiliki satu kartu lagi di tangannya. Ia tahu, di tengah acara gala nanti, ada sesi wawancara langsung dengan Kendra di depan stan seni yang Fahmi sponsori. Ini adalah momen exposure yang paling besar. Risma berencana untuk mengirimkan email berisi data lengkap lokasi Kendra dan identitas aslinya kepada koordinator acara yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan tim keamanan VIP, dan tentu saja, aparat penegak hukum yang sudah bersiaga. Saya akan mengirimkan email itu tepat saat mereka mulai berpidato. Saya ingin Fahmi melihat Kendra dalam sorotan, di puncak kebanggaan, sebelum semuanya runtuh, jelas Risma. Pak Dewa mengagumi ketenangan Risma. Anda benar-benar sudah dewasa, Risma. Anda memilih keadilan di atas dendam pribadi. Bukan memilih, Pak Dewa, tapi membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Fahmi memilih Kendra karena ia mengira Kendra sempurna. Saya hanya membantu membongkar kepalsuan itu, koreksi Risma. Sepanjang hari itu, Risma bekerja seperti biasa di studio desainnya. Ia harus tetap fokus, seolah tidak ada peristiwa besar yang akan terjadi di malam hari. Namun, ia sesekali membuka saluran media sosial, melihat update dari Fahmi. Fahmi mengunggah foto dirinya dan Kendra yang sedang mempersiapkan diri. Kendra tampak bak ratu, dengan gaun mewah dan perhiasan berkilauan, wajahnya tertutup foundation tebal dan senyum yang terlalu lebar. Fahmi menuliskan, malam ini adalah awal dari segalanya. Hidup yang sempurna. Risma tersenyum kecil. Hidup yang sempurna, katanya. Risma tahu, malam ini adalah awal dari kehancuran segalanya. Menjelang sore, Risma sudah menyiapkan email rahasianya. Subjeknya sederhana, koreksi identitas VIP acara amal gala. Isinya ringkas, tidak ada kata-kata pribadi, hanya fakta dan tautan ke berkas kriminal Elisa, disertai lokasi persis Kendra di dalam gedung venue. Ia telah memastikan bahwa email itu akan langsung sampai ke tangan petugas keamanan senior yang telah dihubungi Pak Dewa. Sambil menunggu waktu yang tepat, Risma menerima telepon dari Ibu Laras, mantan mentornya yang kini menjadi klien bisnisnya. Ibu Laras menanyakan kabar Risma dan menceritakan tentang proyek baru yang mereka kerjakan. Kamu terlihat jauh lebih bahagia sekarang, Risma, kata Ibu Laras tulus. Ketenangan itu terpancar dari matamu. Keputusan untuk melepaskan beban yang berat itu memang keputusan yang paling cerdas. Kata-kata Ibu Laras menguatkan Risma. Ia menyadari bahwa ia melakukan semua ini bukan untuk memenangkan hati Fahmi kembali, atau untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia pantas mendapatkan hidup yang tenang, jauh dari drama dan kepalsuan. Balas dendam ini hanyalah cara untuk memastikan tidak ada lagi korban, kesempurnaan, palsu Fahmi dan Kendra. Malam tiba. Pukul 7 malam, acara amal gala tahunan dimulai. Risma duduk nyaman di sofa rumahnya, ditemani secangkir teh hangat, menonton siaran langsung acara itu di televisi. Ia memilih tidak berinteraksi di media sosial, hanya menjadi penonton yang paling jeli. Di layar, gemerlap lampu, karpet merah, dan wajah-wajah orang terkenal memenuhi layar. Tak lama kemudian, sorotan kamera diarahkan pada Fahmi dan Kendra. Mereka tampak serasi, berjalan perlahan di karpet merah, berpose untuk para fotografer. Fahmi terlihat sangat bangga, sesekali memamerkan Kendra kepada kolega bisnisnya. Kendra memberikan senyum terbaiknya. Tapi bagi Risma, yang kini tahu rahasia di balik senyum itu, senyum Kendra terlihat seperti topeng yang akan segera retak. Ada ketakutan samar di matanya, mungkin karena tekanan untuk tampil sempurna, atau mungkin karena ia tahu, cepat atau lambat, masa lalunya akan mengejarnya. Saat Fahmi dan Kendra dipersilakan naik ke panggung untuk sesi wawancara singkat di depan lukisan bernilai tinggi, Risma melihat jamnya. Waktu yang tepat.
Dengan tangan yang tidak gemetar, Risma membuka laptopnya dan menekan tombol kirim pada email rahasianya. Tombol merah sudah aktif. Risma mematikan laptopnya, membiarkan email itu berjalan menuju tujuannya. Ia kembali fokus pada televisi. Ia ingin Fahmi melihat puncak dunia ini. Ia ingin Fahmi merasakan kebanggaan itu sejenak, sebelum ia jatuh. Di layar, Fahmi mulai berbicara, suaranya lantang dan sombong. Saya sangat berterima kasih kepada istri saya, Kendra. Ia adalah pendamping yang sempurna, seorang CEO yang brilian, dan inspirasi bagi saya. Bersama dia, saya yakin tidak ada batas untuk kesuksesan yang bisa kami raih. Saat Fahmi sedang membual tentang kesempurnaan, Kendra, Risma melihat ada gerakan halus di sudut layar. Dua pria berjas gelap, yang terlihat terlalu formal untuk tamu biasa, mulai bergerak mendekati panggung, mengabaikan kerumunan. Mereka adalah tim dari kepolisian daerah yang telah menunggu sinyal dari Risma. Risma tersenyum. Ia telah melakukan bagiannya. Risma tidak perlu lagi berteriak atau berdebat. Ia hanya perlu menonton, membiarkan keadilan datang dengan tenang, membawa serta kehancuran yang telah Fahmi dan Kendra tanam sendiri. Malam itu, bagi Risma, terasa sangat damai. Ia berada di rumahnya, jauh dari hiruk-pikuk pameran dan sorotan kamera, tetapi ia adalah sutradara yang mengendalikan drama di layar televisi. Setelah menekan tombol kirim email yang berisi tombol merah, penangkapan, seluruh fokus Risma tertuju pada siaran langsung acara amal gala tahunan. Di layar, Fahmi masih dalam momen puncaknya. Ia baru saja menyelesaikan pidato singkat yang penuh dengan pujian berlebihan untuk Kendra. Fahmi berbicara tentang visi mereka berdua, tentang bagaimana Kendra telah memberinya semangat baru untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Sebuah sindiran langsung yang ia tujukan, secara tidak langsung, kepada Risma yang dianggapnya tidak seambisius itu. Kendra berdiri di samping Fahmi, memamerkan gaun rancangan desainer ternama dan perhiasan yang membuat mata silau. Senyumnya semakin lebar seiring dengan besarnya tepuk tangan dari tamu undangan yang sebagian besar adalah tokoh penting, pejabat, dan selebriti. Bagi semua orang di sana, pasangan ini adalah definisi kesempurnaan, kaya, sukses, serasi, dan dermawan. Mereka tidak tahu bahwa citra itu sedang berdiri di atas pasir hisap. Risma menyesap tehnya, hatinya tenang. Tidak ada gejolak cemburu, tidak ada rasa sakit hati yang tersisa. Ia hanya merasakan kedamaian seorang wanita yang tahu kebenaran yang tidak diketahui orang lain. Ketenangan itu adalah kemenangan sejatinya. Ia mengamati detail kecil yang luput dari pandangan mata biasa. Ia melihat Kendra sesekali menyentuh pinggangnya dengan gugup, matanya bergerak-gerak mencari sesuatu di kerumunan, seperti seseorang yang sedang waspada. Kendra mungkin merasakan aura bahaya, atau mungkin ia selalu hidup dalam ketakutan akan terungkapnya identitas aslinya. Risma tahu, beban menjadi sempurna, sebagai seorang buronan pasti menghabiskan energi luar biasa. Saat sesi wawancara dimulai, sorotan kamera semakin fokus pada wajah Kendra. Reporter bertanya tentang perannya di Apex Consulting, dan bagaimana ia menginspirasi Fahmi. Kendra menjawab dengan lancar dan meyakinkan, nadanya penuh percaya diri. Ia berbicara tentang investasi dan inovasi, menggunakan jargon-jargon bisnis yang membuat Fahmi terlihat semakin kagum di sampingnya. Fahmi menatap Kendra dengan tatapan memuja, seolah ia telah mendapatkan hadiah terbesar di dunia. Istri saya ini memang luar biasa. Sela Fahmi dengan bangga, meletakkan tangannya di bahu Kendra. Dia adalah alasan mengapa saya akhirnya bisa mencapai standar yang seharusnya. Dia tidak pernah membuat saya merasa kurang, tidak seperti, yang sebelumnya. Kalimat itu, yang jelas-jelas ditujukan untuk merendahkan Risma, sama sekali tidak memicu amarah di hati Risma. Justru, Risma merasa prihatin pada kebutaan Fahmi. Ia begitu terobsesi pada penampilan luar, hingga tak mampu membedakan berlian asli dengan kaca yang dipoles. Saat Fahmi sedang asyik berbicara di depan kamera, Risma melihat gerakan yang ia tunggu-tunggu di layar. Di belakang kerumunan wartawan dan tamu, dua pria berjas gelap yang ia lihat sekilas di bab 5 mulai bergerak maju dengan langkah yang sangat terukur. Mereka tampak profesional dan tidak menarik perhatian, berbaur dengan security internal gedung. Mereka adalah tim penyidik yang dikirim Pak Dewa. Kamera terus merekam wajah Fahmi yang sedang membual, dan wajah Kendra yang mempertahankan senyum anggunnya.
Jarak antara tim penyidik dan Kendra semakin tipis. Jantung Risma berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena suspense, tapi karena kepuasan yang sebentar lagi akan terjadi. Tiba-tiba, salah satu penyidik memberi sinyal melalui ERPC-nya. Mereka sudah siap. Di panggung, Kendra baru saja mengatakan, kesuksesan saya adalah bukti bahwa setiap orang bisa menjadi apapun yang mereka impikan, asalkan mereka mau berusaha keras dan tidak membiarkan masa lalu menghalangi. Tepat saat kata, masa lalu, terucap dari bibir Kendra, momen itu terjadi. Dua penyidik itu bergerak cepat, memisahkan diri dari kerumunan, dan melangkah lurus menuju Kendra. Mereka tidak berteriak atau membuat keributan. Mereka hanya bergerak dengan otoritas yang tak terbantahkan. Salah satu penyidik, dengan tenang namun tegas, meletakkan tangannya di lengan Kendra. Reaksi di panggung seketika terhenti. Fahmi yang tadinya bersemangat bicara, tiba-tiba terdiam, matanya melebar tak mengerti. Kamera televisi yang merekam wawancara itu, tanpa sengaja, menangkap momen shock ini secara langsung. Wajah Kendra, yang selama ini tertutup makeup tebal, berubah menjadi putih pucat pasi. Risma yang menonton di rumahnya, bisa melihat dengan jelas bagaimana topeng, kesempurnaan, itu runtuh dalam sekejap. Ketakutan yang samar-samar di matanya kini, meledak menjadi horor yang mutlak. Kendra berusaha menarik tangannya, tetapi cengkeraman petugas itu kuat. "Nyonya Elisa, kami dari kepolisian daerah. Anda ditangkap atas tuduhan penipuan investasi skala besar," kata petugas itu dengan suara jelas, yang kebetulan terekam oleh mikrofon reporter. Seluruh venue terdiam. Para tamu, wartawan, dan bahkan Fahmi, semuanya membeku dalam kebingungan. Nama Elisa terdengar asing, tetapi kata penipuan mengguncang seluruh acara amal itu. Fahmi adalah orang pertama yang bereaksi, tetapi reaksinya adalah kebingungan total bercampur amarah. "Apa-apaan ini? Kalian salah orang. Ini istri saya, Kendra. Dia CEO. Ini pasti kesalahan," teriak Fahmi, mencoba menarik Kendra menjauh dari petugas itu. Petugas kedua mengeluarkan surat penangkapan resmi. Identitas asli yang bersangkutan adalah Elisa, buronan kasus penipuan sejak 2 tahun lalu. "Kami punya bukti yang kuat." Kendra, atau Elisa, tidak lagi berusaha berbicara. Ia terlihat hancur, mencoba menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang kini dibanjiri air mata dan makeup yang mulai luntur. Wajahnya yang tidak sempurna, kini terpampang jelas di depan semua kamera. Risma, yang menyaksikan semua ini dari rumahnya, hanya tersenyum tipis. Ia mematikan televisi. Ia tidak perlu lagi melihat drama histeris Fahmi atau ratapan Kendra. Ia telah melihat apa yang perlu ia lihat. Puncak kejatuhan mereka yang disebabkan oleh obsesi pada kepalsuan. Kemenangan Risma malam itu tidak diukur dari seberapa banyak air mata yang ia tumpahkan, melainkan dari betapa tenangnya ia saat menyaksikan kehancuran mantan suami dan wanita sempurnanya yang direkayasa. Ketenangan itu adalah keindahan yang sejati. Setelah Risma mematikan televisi, pesta kehancuran di venue acara amal justru memuncak ke tingkat kekacauan yang belum pernah terjadi. Meskipun Risma tidak lagi menonton, ia bisa membayangkan dengan jelas pemandangan yang kini sedang terjadi. Sorotan lampu kristal yang tadinya mewah, kini terasa dingin dan menghakimi. Gemerlap gaun-gaun mahal yang berubah menjadi latar belakang yang suram bagi drama kriminal. Fahmi masih berdiri terpaku di dekat panggung. Wajahnya berubah dari bangga menjadi merah padam karena amarah yang bercampur rasa malu. Petugas sudah membawa Kendra, Elisa, keluar dari ruangan, melewati barisan tamu penting yang kini berbisik-bisik, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Kamera wartawan yang tadinya fokus pada sesi wawancara, kini berebut untuk mendapatkan gambar Fahmi yang histeris dan Kendra yang ditangkap. Fahmi berusaha mengejar, berteriak bahwa ini adalah konspirasi dan bahwa Kendra adalah wanita yang jujur dan sempurna. "Kalian semua salah. Dia adalah Kendra, CEO Apex Consulting. Kalian tidak tahu siapa dia," teriak Fahmi, suaranya pecah karena frustrasi. Ia bahkan sempat mencoba menghalangi salah satu petugas, tetapi segera disingkirkan dengan lembut namun tegas. Para tamu, kolega bisnis Fahmi yang selama ini menghormatinya karena memiliki istri yang sempurna, kini menatapnya dengan pandangan campur aduk antara rasa kasihan dan ejekan. Mereka ingat bagaimana Fahmi,
hanya beberapa menit yang lalu, membanggakan Kendra sebagai asetnya, sebagai bukti bahwa ia telah naik kelas dari Risma. Sekarang, aset itu terbukti sebagai liability kriminal. Seorang reporter yang berani mendekati Fahmi dan mengarahkan mikrofon ke wajahnya. Tuan Fahmi, apakah Anda mengetahui bahwa istri Anda adalah buronan dengan nama Elisa? Fahmi kalap. Ia mendorong mikrofon itu menjauh. Diam. Ini adalah fitnah. Kami baru menikah. Saya tidak tahu apa-apa. Kami sedang bulan madu. Kamera televisi yang masih menyiarkan secara langsung momen itu menangkap semuanya. Kepalsuan Fahmi yang meledak. Risma, meskipun tidak melihatnya, kemudian mendengar laporan lengkap dari Pak Dewa beberapa jam setelahnya. Pak Dewa menjelaskan bahwa penangkapan Kendra berjalan sangat cepat. Berkat email Risma, tim penyidik dapat bertindak tanpa ragu. Kendra tidak melawan, ia tahu permainan sudah berakhir. Namun, drama tidak berhenti di situ. Setelah Kendra dibawa pergi, Fahmi yang panik berusaha menghubungi pengacara. Ia menghubungi pengacara pribadinya, tetapi tidak berhasil. Kemudian, dalam keputusasaan, ia mencoba menghubungi Pak Dewa. Ponsel Risma berdering. Itu nomor Fahmi. Risma hanya menatap layar. Ia tidak akan menjawab. Ia ingin Fahmi merasakan kehancuran total sendirian. Fahmi kemudian mulai menelepon semua kolega bisnisnya, mencoba menjelaskan bahwa Kendra adalah korban, dan bahwa penangkapan itu pasti kesalahpahaman. Namun, semua usahanya sia-sia. Kabar tentang istri sempurna, Fahmi yang ternyata penipu ulung menyebar lebih cepat daripada api. Bahkan, ibu dari salah satu klien besar Fahmi yang hadir di acara itu, secara terang-terangan mengatakan kepada media bahwa Fahmi telah membuat pilihan yang salah karena lebih memilih wanita yang hanya melihat materi. Mereka ingat bagaimana Fahmi mencampakkan Risma, wanita yang membangun rumah tangga dari nol bersamanya, demi citra. Puncak dari momen gregetan ini adalah ketika polisi kembali ke lokasi acara amal, bukan untuk menangkap Fahmi, melainkan untuk menyita beberapa barang mewah yang dikenakan Kendra, termasuk berlian besar yang Fahmi banggakan, yang ternyata dicurigai dibeli menggunakan dana hasil penipuan. Selain itu, aset-aset atas nama Apex Consulting dan Fahmi dicurigai ikut dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut, karena ada kemungkinan dana penipuan itu mengalir ke rekening Fahmi. Fahmi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana perhiasan yang ia beli dengan bangga untuk wanita sempurnanya disita, dan bagaimana reputasinya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi peduli pada Kendra, ia hanya peduli pada dirinya sendiri yang kini akan dicap sebagai suami seorang kriminal. Keesokan paginya, seluruh media cetak dan online dipenuhi berita tentang skandal itu. Judul-judulnya pedas dan menghakimi, menyoroti comeback seorang buronan di kancah sosialita. Foto Kendra yang panik saat ditangkap menjadi headline, kontras dengan foto Risma yang dulu pernah mereka upload dengan caption yang meremehkan. Risma duduk di dapurnya, membaca berita-berita itu di tablet. Ia tidak lagi merasakan kepuasan, tetapi semacam penyelesaian. Semuanya sudah pada tempatnya. Fahmi mendapatkan apa yang ia tanam, kepalsuan dibalas dengan kehancuran. Kendra mendapatkan ganjaran hukum atas kejahatannya. Risma kemudian menerima surel dari Pak Dewa. Surel itu berisi laporan keuangan yang lebih detail. Ternyata, Kendra sudah mulai memindahkan aset Fahmi ke rekening luar negeri, dan penangkapan malam itu hanya beberapa minggu lebih cepat dari rencana Kendra untuk menghilang sepenuhnya, meninggalkan Fahmi dengan tumpukan utang dan masalah hukum. Anda menyelamatkan mantan suami Anda dari kehancuran finansial total. Risma, tulis Pak Dewa dalam surel itu. Ironis, bukan? Anda yang dicampakkan, justru yang menyelamatkannya dari penipu yang ia banggakan. Risma tersenyum kecil. Ia bukan menyelamatkan Fahmi. Ia menyelamatkan keadilan. Jika ia tidak bertindak, ratusan korban penipuan Elisa, Kendra, tidak akan pernah mendapatkan keadilan, dan Fahmi akan ditinggalkan dalam kehancuran yang lebih total. Risma meraih ponselnya dan membalas surel Pak Dewa. Saya tidak menyelamatkan siapa-siapa, Pak Dewa. Saya hanya memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kehancuran Fahmi adalah konsekuensi dari obsesinya pada kesempurnaan palsu. Dan bagi saya, itulah momen gregetan yang sesungguhnya. Risma mematikan tabletnya. Ia tidak lagi ingin memikirkan Fahmi atau Kendra.
Panggung sandiwara mereka sudah tertutup. Kini, saatnya ia kembali membangun hidupnya sendiri dengan ketenangan dan kejujuran, jauh dari sorotan dan kepalsuan. Pekan-pekan berikutnya adalah masa kelam bagi Fahmi. Setelah penangkapan Kendra, Elisa, yang disiarkan langsung di televisi, Citra, pasangan sempurna, yang ia bangun runtuh total. Ia bukan lagi pebisnis sukses yang didampingi CEO cantik. Ia adalah suami dari seorang penipu ulung yang kini menghadapi tuntutan hukum berat. Konsekuensi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga finansial dan hukum. Karena adanya indikasi kuat bahwa dana hasil penipuan Kendra telah mengalir ke beberapa rekening Fahmi, dalam bentuk hadiah, investasi bersama, dan pembelian aset mewah, Fahmi terpaksa menjalani pemeriksaan intensif dari pihak berwajib. Meskipun Fahmi bersikeras tidak tahu menahu tentang kejahatan Kendra, ia tetap harus mempertanggungjawabkan aset-aset yang ia terima. Risma, di sisi lain, menikmati ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pernikahan. Ia tidak lagi mengikuti berita Fahmi secara detail, tetapi ia tidak bisa menghindari pemberitaan yang muncul di media massa. Kisah ini terlalu panas untuk diabaikan. Suatu pagi, Risma sedang bersiap-siap untuk presentasi proyek besar di kantornya. Ia menyalakan televisi untuk mendengarkan berita sambil merapikan sutnya. Tiba-tiba, wajah Fahmi memenuhi layar. Fahmi sedang diwawancarai oleh seorang reporter saat ia keluar dari gedung kejaksaan. Wajah Fahmi terlihat lelah, rambutnya acak-acakan, dan setelan jasnya tampak kusut, jauh dari citra necis yang selama ini ia jaga. Tidak ada lagi senyum arogansi, hanya ada keputusasaan yang nyata. Reporter menanyakan tentang nasib Apex Consulting dan hubungannya dengan uang yang disita. "Saya adalah korban." Fahmi berteriak ke mikrofon. "Saya tidak tahu apa-apa tentang Elisa. Dia membohongi saya, dia membohongi semua orang. Saya menikahinya karena saya pikir dia wanita yang baik dan sukses." Risma, yang sedang menyisir rambutnya, hanya bisa tersenyum. Korban? Fahmi adalah korban dari obsesinya sendiri. Ia memilih untuk menutup mata terhadap ketidaksempurnaan dan hanya melihat branding. Dan sekarang, branding itu menghancurkannya. Kamera televisi kemudian menunjukkan cuplikan lama Fahmi saat diwawancarai di acara amal, di mana ia membanggakan Kendra sebagai pasangan yang sempurna, yang membuat saya tidak pernah merasa kurang, tidak seperti yang sebelumnya. Perbandingan yang dibuat media itu begitu tajam dan ironis. Tawa kecil lepas dari bibir Risma. Itu adalah tawa terakhir yang memuaskan di depan layar kaca. Ia tidak menertawakan penderitaan Fahmi, tetapi menertawakan kebodohan dan karma yang begitu presisi. Fahmi telah merendahkan Risma secara publik, dan kini, ia direndahkan oleh media dan hukum, di depan seluruh publik. Dalam kasus Kendra, tuntutan hukum berjalan sangat cepat. Berkas yang dikumpulkan oleh Pak Dewa sangat kuat. Fakta bahwa Kendra mencoba menipu Fahmi, dan secara tidak langsung melibatkan aset Fahmi, menjadi senjata penting bagi Fahmi untuk membuktikan dirinya bukan kaki tangan, tetapi korban penipuan identitas. Namun, meskipun Fahmi mungkin lolos dari jerat pidana berat, kehancuran reputasinya sudah mutlak. Risma menerima telepon dari seorang klien lamanya yang juga adalah kolega Fahmi. "Syukurlah kamu sudah berpisah dengannya, Risma. Kami semua prihatin. Semua proyek besar Fahmi sekarang ditunda. Beberapa investor menarik diri. Reputasinya sudah hancur," kata kolega itu. "Semua orang ingat betapa sombongnya dia memamerkan Kendra. Sekarang, semua orang tahu Kendra hanyalah buronan." Risma menjawab dengan suara tenang, "Saya harap ia bisa belajar banyak dari semua ini. Fokus saya sekarang adalah pekerjaan saya, Bu." Risma memang fokus pada pekerjaannya. Ia berhasil memenangkan tender desain untuk sebuah gedung pencakar langit baru, sebuah proyek yang selama ini ia tunda demi mengurus rumah tangga Fahmi. Ketenangan dan profesionalismenya yang kembali, setelah lepas dari tekanan Fahmi, membuat karirnya meroket. Di sisi lain, Fahmi kini sibuk bolak-balik ke kantor pengacara dan kejaksaan. Ia harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa aset-asetnya adalah hasil kerja kerasnya, bukan dana hasil penipuan Kendra. Rekeningnya dibekukan, dan ia terpaksa menjual beberapa aset pribadi untuk membayar biaya hukum yang sangat mahal. Suatu sore, Risma menerima paket dari kantor Pak Dewa.
Isinya adalah surat resmi yang menyatakan bahwa semua urusan hukum dan finansial terkait perceraiannya sudah selesai dan tuntas. Ia kini sepenuhnya bebas. Di bawah surat resmi itu, ada sebuah catatan kecil dari Pak Dewa. Fahmi benar-benar hancur. Risma. Dia kehilangan hampir setengah asetnya yang sempat ia campur dengan uang Kendra, hanya untuk menutupi biaya hukum. Dia bahkan mencoba menghubungi Anda lagi. Jangan jawab. Kemenangan Anda adalah ketenangan Anda. Risma membaca catatan itu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Fahmi sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Ia tidak perlu lagi mendengarkan drama atau permintaan maafnya. Pintu itu sudah tertutup. Risma berjalan ke balkon apartemennya. Di bawah sana, kota Jakarta tampak ramai dan penuh ambisi. Sebagian besar ambisi itu palsu. Ia teringat kembali pada hari Fahmi menceraikannya, menyalahkannya karena tidak sesempurna Kendra. Risma tersenyum ke langit senja. Ia telah membuktikan bahwa kesempurnaan itu adalah ilusi yang rapuh, dan ia telah berhasil mengungkapkannya tanpa harus berteriak atau membuat keributan. Ia tidak membalas dendam. Ia hanya membiarkan kebodohan mantan suaminya menjadi senjata paling mematikan. Kini, Risma tidak lagi harus memakai makeup tebal atau memamerkan kekayaan. Ia memiliki kedamaian sejati, karir yang stabil, dan harga diri yang utuh. Itu adalah hadiah terbesarnya, jauh lebih berharga daripada semua berlian yang pernah Fahmi beli untuk Kendra. Ia mengambil napas dalam-dalam, siap menyambut hari esok yang penuh dengan rapat dan desain, jauh dari intrik dan drama pengkhianatan. Hidup yang sempurna bukanlah memiliki segalanya, melainkan memiliki kontrol atas diri sendiri. Bulan-bulan berlalu setelah penangkapan Kendra, Elisa. Kehancuran Fahmi berlangsung lambat namun pasti. Skandal itu tidak hanya menghancurkan reputasi pribadinya, tetapi juga melumpuhkan karir bisnisnya. Klien-klien besar, yang peduli dengan citra dan stabilitas, satu persatu menarik kerjasama. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan pria yang sangat mudah dibutakan oleh kesempurnaan palsu seorang buronan penipu. Fahmi menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor pengacara, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari segala keterkaitan finansial dengan Kendra. Ia berhasil membuktikan di pengadilan bahwa ia adalah korban penipuan identitas, bukan kaki tangan kriminal. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Ia kehilangan hampir semua aset likuidnya untuk menutupi kerugian dan biaya hukum. Sementara itu, Risma menjalani kehidupan yang seolah-olah berasal dari dimensi lain. Karirnya di dunia arsitektur sedang menanjak tajam. Ia mendapatkan pengakuan dari para profesional di bidangnya atas proyek-proyek inovatif yang ia tangani. Uang bukanlah fokus utamanya, tetapi stabilitas finansial yang ia peroleh dari hasil kerja keras membuat hidupnya damai dan bebas dari tekanan. Risma kini dikenal sebagai wanita yang tangguh, cerdas, dan tenang, jauh dari citra istri yang rapuh seperti yang pernah Fahmi coba ciptakan. Ia dikelilingi oleh rekan kerja dan teman-teman yang menghargainya karena kualitas dirinya, bukan kuantitas dari apa yang ia miliki atau siapa suaminya. Suatu sore, saat Risma sedang rapat dengan timnya membahas desain interior untuk sebuah pusat perbelanjaan baru, ia menerima kiriman bunga. Bunga itu mahal, dihiasi pita sutra mewah, dan kartu kecil. Awalnya, Risma mengira itu dari klien yang mengapresiasi pekerjaannya. Namun, saat ia membaca kartu itu, senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan dingin. Kartu itu bertuliskan tangan, "Risma, tolong beri aku waktu sebentar. Aku butuh bicara. Hanya kau yang bisa menolongku. Maafkan aku yang dulu buta." Di bawahnya tertera tanda tangan Fahmi. Risma memegang kartu itu sejenak, lalu menyerahkannya kepada asistennya tanpa emosi. "Tolong buang ini, dan blokir nomor telepon yang mengirimkan pesan ini jika ada." Ia tidak ingin melibatkan dirinya lagi dalam drama Fahmi. Permintaan tolong Fahmi bukanlah tanda penyesalan sejati, melainkan manifestasi dari keputusasaan. Fahmi tidak mencari Risma karena cinta. Ia mencari Risma karena ia butuh seseorang yang stabil dan jujur setelah terjerat kebohongan Kendra. Fahmi terus mencoba menghubungi Risma melalui berbagai saluran. Ia mengirim pesan kepada Pak Dewa, memohon agar Risma mau bertemu. Pak Dewa, yang setia menjaga batasan Risma, menelepon Risma malam itu. "Risma, Fahmi memohon.
Dia bilang dia menyesal menceraikan Anda demi Kendra yang palsu. Dia bilang dia sadar, Anda adalah satu-satunya kesempurnaan yang nyata dalam hidupnya. Lapor Pak Dewa, nadanya terdengar skeptis. Risma tertawa pelan. Tawa yang penuh kelegaan. Dia menyadari, dia tidak sadar, Pak Dewa. Dia hanya melihat bahwa saya sekarang sukses, stabil, dan jauh dari masalah. Dia ingin menumpang lagi. Dulu dia mencampakkan saya karena saya tidak sempurna, menurut standarnya. Sekarang dia ingin kembali karena saya menjadi sempurna tanpa dirinya. Apa yang harus saya katakan padanya? Tanya Pak Dewa. Risma berpikir sejenak. Ia tidak ingin menghina, tetapi ia ingin memberikan pukulan terakhir yang mematikan secara psikologis. Pukulan yang tidak berupa kata-kata kasar, melainkan realitas yang dingin. Tolong sampaikan ini pada Fahmi, Pak Dewa. Katakan padanya, Risma berharap Anda bisa belajar bahwa kesempurnaan sejati tidak pernah membutuhkan makeup tebal, kebohongan, atau izin orang lain. Dan ia sudah menemukan kesempurnaannya sendiri, yang dibangun dari kejujuran dan ketenangan, sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda pahami. Fahmi menerima pesan itu melalui Pak Dewa. Reaksinya tidak terdokumentasi, tetapi Risma tahu, pukulan itu tepat sasaran. Ia telah ditolak, bukan karena dendam, tetapi karena ia dianggap tidak layak untuk kedamaian Risma. Di saat Fahmi tenggelam dalam penyesalan dan kehancuran, Risma justru semakin bersinar. Ia bahkan mulai berkencan dengan seorang pria yang bekerja di bidang teknologi, seorang pria yang menghargai kecerdasannya, bukan label atau kekayaan. Pria itu tidak terobsesi pada penampilan luar, ia mencari partner yang tulus. Risma menjalani kehidupannya yang baru dengan penuh kesadaran. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Ia telah menutup babak Fahmi dan Kendra dengan penutup yang paling memuaskan. Pembalasan terbaik bukanlah membuat mereka menderita, tetapi membuat dirinya sendiri begitu bahagia, hingga penderitaan mereka menjadi tidak relevan. Kisah Fahmi, si pemburu kesempurnaan palsu, menjadi sebuah pelajaran di kalangan sosialita Jakarta. Mereka yang dulu meremehkan Risma, kini menatapnya dengan rasa hormat. Mereka menyadari bahwa drama tersembunyi jauh lebih menarik daripada drama yang dipamerkan, dan bahwa ketenangan seorang wanita yang kuat jauh lebih berharga daripada kegemilangan palsu. Risma kini benar-benar bebas. Bebas dari tuntutan menjadi sempurna, bebas dari pandangan merendahkan, dan bebas dari seorang pria yang tidak pernah melihat nilai dirinya yang sejati. Ia telah memenangkan pertempuran, bukan dengan senjata, melainkan dengan martabat dan kecerdasan. 3 tahun telah berlalu sejak penangkapan Kendra, Elisa, dan kehancuran reputasi Fahmi. Dunia telah berputar, dan bagi Risma, putaran itu membawanya ke puncak kebahagiaan dan profesionalisme. Risma kini bukan hanya seorang arsitek yang sukses. Ia adalah pemilik biro arsitektur yang karya-karyanya diakui karena desainnya yang jujur, fungsional, dan anti kepalsuan, sebuah filosofi yang ia ambil dari pengalaman hidupnya. Hidup Risma terasa ringan. Ia tidak lagi dipusingkan oleh drama, janji palsu, atau standar kesempurnaan yang tidak realistis. Pria di sampingnya, Dito, adalah seorang engineer yang sederhana namun cerdas, yang mencintai Risma apa adanya, menghargai pemikirannya, dan tidak pernah membandingkannya dengan wanita lain. Suatu sore, Risma dan Dito sedang makan malam santai di sebuah restoran kecil yang nyaman. Risma menerima notifikasi berita dari ponselnya. Ia mengklik berita itu dengan santai, penasaran. Berita itu adalah laporan tentang persidangan final Kendra, Elisa, yang dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama atas kejahatan penipuan besar-besaran. Yang menarik perhatian Risma adalah kalimat terakhir berita itu. Mantan suami terdakwa, Tuan Fahmi, yang sempat dicurigai terlibat, kini diketahui telah meninggalkan Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan di luar pulau, dalam upaya membangun kembali reputasinya yang hancur. Risma mendongak, menatap Dito yang sedang tersenyum padanya. Berita tentang Fahmi, yang kini harus memulai dari bawah lagi di tempat yang jauh, tidak menimbulkan rasa senang yang berlebihan, tetapi hanya rasa penyelesaian yang tuntas. Apa yang kamu lihat? Tanya Dito. Masa lalu, jawab Risma tenang. Sebuah kisah tentang seseorang yang mencari harta, dan akhirnya kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Dito tersenyum, mengerti bahwa Risma tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Ia tahu, kisah masa lalu Risma,
meskipun menyakitkan, adalah fondasi yang membuatnya menjadi wanita kuat seperti sekarang. Ketenangan sejati Risma bukanlah hasil dari kepuasan melihat Fahmi menderita, melainkan hasil dari keputusan untuk tidak lagi membiarkan tindakan Fahmi mendefinisikan dirinya. Ia telah membuang label, mantan istri yang dicampakkan, dan menggantinya dengan label, wanita sukses yang mandiri. Beberapa bulan kemudian, Risma mengadakan acara perayaan besar untuk meresmikan kantor barunya. Acara itu dipenuhi rekan kerja, klien, dan teman-teman lama, termasuk Pak Dewa. Suasananya hangat, penuh tawa, dan profesional, jauh berbeda dari gala amal mewah yang penuh kepalsuan milik Fahmi dan Kendra. Di sela-sela acara, Pak Dewa mendekati Risma. "Selamat, Risma. Kantor yang luar biasa," puji Pak Dewa. "Saya yakin Fahmi pasti akan sangat iri jika ia melihat ini." Risma tersenyum. "Fahmi tidak akan melihatnya, Pak Dewa. Kami sudah berada di jalur yang berbeda. Ia masih sibuk mencari kesempurnaan. Saya sudah sibuk membangunnya. Saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal," ujar Pak Dewa, merendahkan suaranya. "Kasus Kendra sudah tuntas. Dan yang penting, Fahmi akhirnya berhasil melepaskan semua utang-utang yang sempat ia tanggung atas nama Kendra. Tapi ia harus menjual habis semua yang pernah ia banggakan. Rumah, mobil mewah, semuanya hilang." Risma mengangguk, tanpa terkejut. Itu adalah harga yang harus dibayar Fahmi untuk melepaskan diri dari jerat kriminal Kendra. "Terima kasih atas informasinya, Pak Dewa. Ini adalah hadiah terakhir yang saya butuhkan. Bukti bahwa keadilan itu nyata, bahkan jika keadilan itu datang dalam bentuk kehancuran diri sendiri," kata Risma. Risma menyadari bahwa hadiah terbaik bukanlah balas dendam, tetapi kebebasan dan kesuksesan yang ia raih sendiri, tanpa melibatkan campur tangan Fahmi atau drama Kendra. Ia berhasil membalikkan keadaan. Ia dicampakkan karena dianggap tidak selevel. Dan sekarang, ia berada di level yang tidak akan pernah bisa dijangkau Fahmi. Risma melirik ke sekeliling ruangan kantor barunya yang indah, yang ia desain dengan penuh kejujuran. Ia melihat Dito sedang tertawa bersama kliennya. Ia melihat kebahagiaan yang nyata, yang tidak perlu disiarkan di televisi atau ditutupi dengan riasan tebal. Malam itu, Risma menyimpulkan semuanya. Fahmi mencari wanita sempurna yang menjadi aset, dan ia mendapatkan buronan yang menjadi liabilitas. Risma dicap tidak sempurna, tetapi ia tumbuh menjadi wanita yang stabil dan jujur, yang pada akhirnya adalah aset yang tak ternilai. Pembalasan Risma tidak datang dari ancaman atau kekerasan, melainkan dari aksi diam-diam yang cerdas yang membuat musuhnya menghancurkan diri sendiri di hadapan publik, di puncak kebanggaan mereka. Ia hanya menyediakan panggung dan waktu yang tepat, dan membiarkan kebodohan mantan suaminya menjadi senjata paling mematikan. Di akhir cerita ini, Risma telah memenangkan kemenangan gregetan sejati. Bukan karena ia membuat Fahmi bangkrut, itu adalah ulah Kendra. Tetapi karena ia berhasil membangun kembali dirinya menjadi versi terbaik, tanpa harus menjadi sempurna di mata orang lain. Pesan moralnya. Kesempurnaan sejati tidak butuh validasi publik atau topeng. Carilah pasangan yang melihat nilai dirimu, bukan nilai barangmu. Karena obsesi pada citra luar, hanya akan menjebakmu pada kepalsuan yang menghancurkan.